Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan video di kali ini, melanjutkan video sebelumnya, yaitu tentang bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan doa dari kampus di luar negeri, baik untuk jenjang studi master maupun PhD. Nah, di video kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang bagaimana cara kita, tahapannya untuk sampai nanti akhirnya bisa mendapatkan promotor ataupun supervisor. Sebagai informasi awal bahwa kebijakan program PhD di luar negeri itu sedikit berbeda dengan program studi yang ada di sini. Nah, di sana ada berbagai macam model PhD, misalnya ada yang dianggap sebagai internal dan eksternal PhD. Ada yang PhD dia membuka lowongan, berbasis lowongan, seperti kita melamar kerja. Ada yang kita bisa datang dan menghubungi dan kemudian menawarkan diri untuk menjadi mahasiswa PhD di sana. Jadi yang perlu kita pahami di awal, kita perlu tahu apakah kebijakan di kampus tersebut mengharuskan kita untuk melamar PhD atas dasar lowongan yang dibuka, atau kita boleh mendaftar di sana sebagai eksternal PhD, atau kita boleh ke sana mendaftar sebagai PhD yang student agar kita bisa diterima di sana tanpa harus ada lowongan PhD yang dibuka. Nah, ini juga jadi penting ya. Biasanya pengalaman pribadi beberapa negara di Skandinavia, misalnya di Sweden, Denmark, itu ada yang berbasis lowongan ya, vakansi. Jadi dia buka sepanjang tahun program studinya itu PhD-nya, kemudian ada waktu tertentu kita bisa mendaftar untuk lowongan PhD yang ada. Misalnya kadang-kadang satu prodi hanya buka satu atau dua lowongan saja. Sehingga ketika dengan basis itu biasanya mereka akan mencarikan kita supervisor tanpa kita harus mencari profesor lebih dulu. Tetapi tetap saja misalnya kita sudah punya korespondensi atau kontak-kontak dengan pembimbing sebelumnya, maka itu akan menjadikan nilai plus. Oleh karena itu, misalnya sekarang kita calon PhD student yang akan studi di luar negeri, tapi dengan cara atau model yang bukan vakansi ya. Jadi ada beberapa tahapan. Nah, penting juga sebelum itu teman-teman semuanya, kita perlu menyiapkan dan mempersiapkan beberapa hal, terutama untuk waktu ya dan tenaga mencari beberapa informasi terkait. Syukur-syukur kalian sudah punya kampus tujuan atau supervisor tujuan atau paling enggak program studi tujuan nih. Misalnya saya akan studi di bidang ilmu bahasa, pengajaran, sosial, dan lain-lain. Itu akan cukup membantu meminimalisir variabel-variabel pencarian kita nanti di Google ya. Karena nanti kita akan mencari beberapa alternatif atau cara-cara sampai kita bisa ketemu dengan calon pembimbing yang kira-kira cocok. Nah, oleh karena itu perlu dipahami di awal bahwa prosesnya cukup memakan waktu dan perlu kesabaran. Oke, baik, kita akan masuk pada bagaimana tahap-tahapannya dan proses mencari calon pembimbing yang kira-kira nanti bisa membimbing kita di bidang studi yang akan kita ambil untuk program studi PhD. Oke, jadi langkah pertama, misalnya kita sudah punya kampus tujuan, atau sudah paling tidak minimal sudah punya target negara mana yang mau kita nanti akan belajar, maka kita tinggal klik saja, misalnya saya ingin studi lanjut S3 di Belgia, dan kampus saya yang saya tuju adalah Leuven. Maka kita klik kampusnya ku Leuven, ini sudah ada opsinya PhD. Kalau misalnya kita yang mencari atau membawa funding sendiri, maka langsung aja pada PhD program. Jadi untuk mengetahui kira-kira di sana ditawarkan PhD programnya apa saja. Nah, kita klik yang ini, PhD Studies at KU Leuven. Jadi lebih penting dan lebih membantu, misalnya kita sudah punya target memang ya, sudah punya tujuan, ingin ambil studi di negara mana, syukur-syukur kampus mana. Nah, di sini di portalnya Leuven itu ada beberapa informasi yang bisa kita lihat nantinya untuk dicermati bagaimana nanti kita bisa lanjut studi PhD di sana. Nah, di sana ada beberapa program doktoral di berbagai bidang. Misalnya di sini ada untuk Humanities and Social Sciences, Biomedical Sciences, dan lain-lain. Kita sesuaikan saja. Misalnya background kita ingin studi di bidang bahasa,
ya langsung aja kita klik yang ini ya, Social Science and Humanities. Nah, di sini juga ada proses-proses untuk program studi doktoral. Dia memberikan link how to find supervisor. Ini lebih membantu ya daripada kampus yang tidak ada proses begininya. Nah, bisa kita klik yang finding supervisor ini, maka kita akan didirect ke sini ya. Bagaimana memulai PhD-nya. Nah, di sini juga cukup membantu informasinya karena kita diberikan informasi bagaimana menghubungi supervisor atau calon profesor yang akan membimbing kita dengan misalnya dilinkkan ke Leuven Research Portal atau kita boleh langsung ke Key Research Area yang ada di Leuven. Nah, bisa kita klik ini yang Leuven Research Portal, maka kita akan didirect ke laman ini untuk mencari portal research ya yang akan cocok. Misal saya ngeklikkan karena bidang studi saya di bidang linguistik, kita klik ini yang linguistics, maka akan muncul beberapa informasi, opsi yang bisa kita masukin. Misalnya di sini tentang semantic interface. Ya, kita klik aja nanti ini language writing. Kemudian kita lihat apakah cocok atau tidak dengan background atau proposal yang akan kita layangkan. Di sini ada misalnya quantitative lexicology dan korpus linguistik dan lain-lain. Sehingga ini bisa cukup membantu kita untuk memulai mencari pembimbing atau pembimbing yang sedang punya research project. Nah, kembali ke sini, ini ada beberapa stages ya. Misalnya mulai admissionnya bagaimana, enrollment-nya bagaimana. Ini perlu kita baca dulu. Sekarang kita akan fokus bagaimana mencari pembimbing atau profesor yang kira-kira relevan dan tepat pada proposal atau bidang studi yang akan kita kaji. Nah, selain pada program studi PhD tadi yang di sini, yang Leuven PhD Studies at Leuven, kemudian kita didirect untuk melihat research portalnya. Kalau udah cocok, kita klik saja. Misalnya kita cocok background kita di bidang linguistik, kita klik yang linguistics untuk melihat informasi lebih jauh tentang project ini bagaimana, gitu ya. Nah, dia udah punya project ini. Misalnya project kita tentang linguistik korpus juga, maka kita tinggal lihat profesornya. Tadi kan sudah ada profesornya. Kita lihat, kita kontak profesornya. Itu lebih mudah. Ya, akan lebih mudah untuk mencari supervisor. Nah, ini kan sudah ada nama supervisornya dan ada promotornya. Kita klik saja, nanti kita lihat emailnya, kita baru layangkan proposal kita untuk mulai korespondensi. Nah, cara kedua, misalnya kita lebih spesifik nih, karena udah tahu dan kita mau study di Leuven, langsung saja di sana kita klikkan Department of Linguistics yang ada di Leuven. Misalnya saya klik di Google untuk jurusan linguistics, maka kita akan didirect ke laman ini. Kemudian dari sini kita cari informasi yang kira-kira memberikan info tentang staff atau teaching staff atau research staff. Nah, kita bisa klik yang ini benar untuk mencari tahu apa ada siapa aja di sana. Nah, syukur-syukur kita sudah cukup banyak membaca tentang bidang studi yang kita ingin tulis, sehingga mempermudah kita melihat siapa sih orang yang kira-kira bisa kita hubungi di bidang itu. Nah, saya tidak mau ke staff dulu, karena di sini ternyata kita sudah diberikan informasi yang cukup membantu kita mencari supervisor, yaitu di sana memiliki research group. Nah, ini lebih memudahkan kita mengklaster, memilah dan memilih apakah bidang studi kita akan masuk pada formal, komparatif, fungsional atau kognitif linguistik, dan lain-lain. Nah, misalnya ternyata bidang studi kita akan lebih cenderung masuk pada bidang ini, kita klik aja Functional and Cognitive Linguistics, lalu kita akan didirect ke sini. Oke. Nah, ini lamannya tentang apa ini kita baca dulu. Misalnya dia akan membahas tentang gramatikalisasi, modality, subjectification, construction grammar, case marking, dan lain-lain. Kalau yang kita cocok, maka kita lihat people di sana ada siapa aja. Oh, di sana ada membernya, ada visiting scholar, ada international contacts. Nah, kita perlu memilih yang funds member ini, grup
yang ada di sana, karena dia biasanya langsung affiliated dengan kampusnya. Oke, di sini sudah ada beberapa nama. Nah, tahap selanjutnya adalah yang cukup menguras tenaga, kita perlu nih melihat satu persatu expertise atau project yang sedang dikerjakan oleh masing-masing orang ini. Karena nanti kita akan menghubungi salah satu atau dua dari mereka untuk kita layangkan proposal. Nah, jadi ini cukup time consuming ya, tapi perlu bersabar dan kita lihat agar nanti kita bisa memilih yang cocok. Misalnya karena kita sudah cukup sering membaca dan tahu karya beberapa orang di sini, kita klik aja. Nah, saya misalnya akan mengklik nama Christine Davidse karena dia lebih cocok dan misalnya saya pernah mengutip karya beliau di salah satu paper yang saya tulis. Sehingga saya tahu orang ini relevan pada proposal yang akan saya layangkan. Oke, kita klik Christine Davidse, kita akan dilayangkan dan didirect ke laman personalnya Christine Davidse. Kemudian di sini kita lihat aja education position, yang paling penting adalah langsung pada research interest. Si Christine Davidse ini akan cenderung memiliki ketertarikan pada bidang riset apa. Kita klik research and interest-nya Christine Davidse. Nah, dia memiliki interest di grammar, noun adjective intensifications, syntax, syntagmatic structure, paradigmatic organization, dan lain-lain. Tense, marker, dan lain-lain. Misalnya kita ternyata udah cocok di sini, kita bisa kontak. Kalau belum, misalnya belum cocok nih, kita lihat aja dia sudah pernah membimbing PhD atau master di bidang apa. Misalnya Rethinking English Specificational Clauses. Misalnya putting ini sampai clef ya, semantik. Nah, kalau udah cocok dari in progress-nya ini atau yang dia ajarin apa, oke, kita kontak ini. Baru kita masuk ke bio beliau untuk melihat email. Kita perlu email beliau ya. Nah, ini udah ada emailnya. Jadi kita klik Christine Davidse, kemudian kita simpan emailnya. Nah, itu untuk mencari salah satu alternatif untuk melihat potensi apakah supervisor kita itu cocok pada bidang studi yang akan kita tulis. Nah, jadi ternyata stepnya cukup banyak ya. Jadi pertama kita bisa lihat dari program studies yang PhD programnya khususnya yang ada di kampus tersebut. Kita lihat apa yang ditawarkan, udah cocok belum. Kalau udah kita baca proses-proses untuk PhD-nya, khususnya bagaimana mencari supervisor. Kalau kampusnya memberikan kita info tentang bagaimana mencari supervisor dengan research portal, itu akan cukup membantu. Kemudian kita klik saja. Kalau tidak, kita perlu masuk pada departemen yang kira-kira bidang kita ada di situ. Kemudian kita bisa lihat titik staff, atau kita lihat grup membernya. Karena seperti yang saya sampaikan sebelumnya, biasanya mereka punya riset group. Sehingga membantu kita untuk mencari supervisor yang kira-kira relevan dengan bidang studi kita. Lalu kita cari satu persatu expertise-nya, kemudian minatnya dan riset area yang dia akan cover. Lalu kita mencari informasi tentang supervision-nya dia atau research interest dan terutama email agar kita bisa memulai untuk berkorespondensi. So, demikianlah tahap-tahapannya teman-teman semuanya. Apabila kalian ingin mencari supervisor, maka bisa diikuti beberapa tahapan-tahapan tadi, proses-prosesnya. Tetapi ingat, barangkali proses tadi akan sangat bergantung terhadap atau pada kampus tujuan kita atau program studi yang akan kita tuju. Sehingga itu bukan cara yang bisa digunakan one for all ya, tapi bisa kita lihat case by case. Nah, ini cukup time consuming, energy consuming, jadi perlu ketelatenan dan harus bersabar sampai kita bisa ketemu dengan calon pembimbing yang sangat cocok dengan kita atau kita anggap cocok. Sehingga misalnya teman-teman sudah cukup banyak membaca literatur ataupun menulis, maka cukup membantu kita untuk mencari orang yang potensial di bidang kita untuk menjadikan pembimbing. So, good luck. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.